Oke, baik kakak-kakak semua. Ini alhamdulillah sudah pukul 10. Mungkin kita bisa mulai saja. Ini Kak Nuzilal terlempar nih ya, mungkin bisa kembali lagi nanti. Oke, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang kakak-kakak semua. Alhamdulillah di hari ini semuanya sehat. Kita akan membuka kembali tentang kegiatan kita hari ini ya. Mungkin yang lagi ngajar, yang lagi ada kegiatan yang lain, yang lagi berkendara atau yang lainnya ya, terganggu, tapi mohon maaf, ini sebagai salah satu komitmen kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena seorang guru itu sejatinya adalah selalu terus belajar ya. Kalau kita punya semboyan, belajar untuk mengajar, mengajar selalu belajar, seperti itu sebenarnya. Oke kakak-kakak semua, untuk mengawali kegiatan hari ini, semoga diberikan kemudahan dan tidak diberikan kelancaran. Mungkin kita berdoa atau kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin izin share screen ya kakak-kakak semua terkait apa yang akan kita bahas hari ini, seperti itu. Jadi yang kita ingin bahas sebenarnya masih berkutat dengan flashback materi yang kemarin tentang refleksi. Jadi ini hanya sebuah penguatan, makanya hanya 1 jam saja kita akan lakukan. Bentar. Nah ini Kak, sudah terlihat belum Kak? Sudah Kak ya? Sudah, oke. Jadi di hari ini kita tatap maya 3 kalau di sini, tapi kalau untuk di LMS ini tatap maya 5 ya, kekuatan pemahaman dengan durasi 1 JP atau 45 menit. Harapannya nanti bisa selesai di durasi 45 menit ya. Kalaupun ngaret-ngaret dikit saja lah, seperti itu. Oke, ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma guru. Jadi kenapa kita diberikan pemahaman dan penekanan untuk perubahan paradigma? Mungkin dalam pembelajaran terkadang kita lupa ya, ada hal-hal yang belum kita lakukan seperti itu. Nah, dari PKG ini kita sebagai pengingat untuk melaksanakan hal-hal tersebut kakak-kakak semua. Oke, saya lanjut. Nah, ini mungkin kesepakatan kelas yang selalu ada dalam slide ya. Di PPT ini pasti ada, karena memang untuk mengingatkan dan selalu mode aktif seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kendala atau yang lainnya, nah itu menjadi kebijakan lah, seperti itu. Yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya. Kalau nanti dalam kegiatan ada aplikasi Jamboard, kalau memang dirasa ada kesulitan, mungkin kita pakai aplikasi chat saja. Kemudian ada KSN sebelum bertanya ya. Kemudian juga ada, kalau ada gangguan teknis adalah hal yang wajar, karena salah satu hal yang sering terjadi ya gangguan teknis ini. Oke, selamat pagi juga, ini ada Kak Rio sudah bergabung. Selamat pagi Kak Rio ya. Harapannya bisa mengikuti ya, menyesuaikan saja. Oke, untuk selanjutnya ya. Nah, ini masih mengingatkan kembali tujuan luas dari PKG, tujuan luas dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 ya, yaitu memfasilitasi pembelajaran olahraga yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan, serta refleksif seperti itu. Kemudian capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru olahraga sehari-hari di sekolah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini selalu diberikan penekanan ya. Ini ada tujuannya, adalah capaian pembelajaran khusus di modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi,
paradigma perubahan diri guru olahraga, peserta diharapkan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kalau kemarin kita sudah belajar di framework ya dari Gibbs dan Borton, yaitu salah satu konsep refleksi yang mungkin bisa kita pakai dalam pembelajaran di sekolah, atau minimal mengevaluasi diri lah dalam refleksi. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Seperti itu. Oke, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Dari modul 1, ya, dari kita awal GIMIT kemarin, mungkin nanti akan coba gambarkan lagi seperti itu. Kita flashback lagi seperti apa refleksi-refleksi yang mungkin membantu kita yang memperbaiki pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Oke, kemudian agenda hari ini adalah kita akan analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Oke, ini ada tulisan analisis refleksi. Nah, analisis tulisan refleksi. Nah, kakak-kakak semua, mungkin langsung saja ini kita akan melaksanakan menjawab tulisan ini kakak-kakak semua. Ya, kalau biasanya ada pertanyaan, tapi ini langsung mungkin ditulis di kolom chat ya, di kolom chat ada pertanyaan, 6 pertanyaan dari 1 sampai dengan nomor 6 kakak-kakak semua. Ya, boleh nanti setelah dijawab nanti kita akan diskusikan bersama-sama seperti itu. Silakan kakak-kakak semua bisa menulis jawabannya ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, kemudian selanjutnya sampai dengan pertanyaan nomor ke-6. Silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat saja. Silakan. Oke, boleh kakak-kakak ini juga sudah selamat datang dengan Kak Sudarmono yang sudah bergabung di GIMIT ya. Ini ada pertanyaan Kak Sudarmono, kemudian selamat datang juga ke Kak Famil. Menyesuaikan saja, ini ada pertanyaan, gunakan pertanyaan berikut untuk analisis ya, bisa ditulis di fitur chat ya. Yang sebenarnya harusnya kita gunakan Jamboard, tapi memang dari kemarin masih terkendala, belum bisa digunakan. Jadi mungkin kita alihkan di chat saja. Jadi sambil merefleksikan lah pelan-pelan ya di fitur chat. Silakan kakak-kakak semua. Silakan sambil nanti ditunggu mungkin yang sudah boleh dikirimkan di
fitur chatnya. Ini maaf telat gabung, oke nggak apa-apa, jaringan terputus. Oke, mungkin ini adalah salah satu sinyal ya kakak ya. Boleh? Sudah, silakan dikirim ke kakak. Ya sambil mungkin diketik di kolom chat, saya mungkin sambil ingin bertanya deh, ya terkait tanggapan dari kakak-kakak semuanya, ya terkait pertanyaan yang ada di PPT atau di slide. Paham Kak, Pak. Orang baru masuk. Oke, siap Kak. Ya, monggo Kak. Ya, semoga dimudahkan ya kayak Kak Famil ya. Oke, yang selalu ceria ini ya. Ini senior juga ini termasuknya ini ya. Harapannya bisa menyesuaikan Kak ya. Ini kan ada pertanyaan di sini, jadi sambil bisa direfleksikan, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya seperti itu. Tapi sambil menunggu teman-teman kakak-kakak semua menulis di kolom chat, saya boleh langsung saja deh bertanya atau kakak-kakak bisa menanggapi pertanyaan yang pertama. Ini kira-kira langsung saja ke Kak Famil nih. Kak Famil, ini sudah ada slide-nya. Nah, kira-kira bagaimana Kak Famil menulis refleksi selama mengikuti pelajaran mulai dari modul 1.1 sampai dengan 1.3 ya. Kapan biasanya Kak Famil menulis refleksi, apa saja yang ditulis dari pemahaman Kak Famil ini tentang refleksi. Kira-kira monggo Kak, silakan Kak. Refleksi mana dulu ini? Refleksi refleksi kita sebagai seorang guru olahraga. Seperti itu, perubahan paradigma guru olahraga. Monggo. Cerminan kakak lah bagaimana cara mengajar seperti itu Kak. Simpelnya seperti itu Kak, Kak Famil. Yang sudah dilaksanakan pengalamannya seperti apa, berbagi pengalaman tentang pengalaman saya mengajar untuk pelajaran PJOK ini ya, saya mengikuti sampai KIPI atau jurnal pembelajaran saya Pak Kak. Oh iya, siap. Dari awal inti pembelajaran sampai terakhir refleksi pembelajaran. Ya, kita metode yang kakak kasih di PKG ini ya dari dulu ya sistemnya begitu Kak. Sudah masuk sudah dilaksanakan ya tiap harinya Kak ya. Kalau anaknya misalnya bosan dengan metode ceramah, saya menggunakan proyektor, nonton video olahraga. Ya. Terus ada anaknya yang malas dalam berolahraga, misalnya dia yang berkembang audio visualnya secara melihat, saya kasih video olahraga. Untuk anak yang pandai dalam visual, ya kita kasih gambar-gambar tentang olahraga Kak. Berarti masuk ke berdiferensiasi juga ya Kak ya, dalam analisis refleksi ini ya. Yang sudah dilaksanakan. Saya juga saya ngambil metode diferensiasi ini Kak. PPG saya ini ngambil metode ini. Katanya sekarang lagi jalan PPG juga Kak ya? Apa? Lagi jalan PPG juga sekarang ini ya? Iya, makanya otak saya pusing. Oke ya semoga dimudahkan lah ya, karena kan pokoknya saya harus sering bertanya sama senior ini. Ya, senior siapa nih kira-kira nih? Karena banyak nih senior nih di sini nih ya. Katanya bisa sama-sama berbagi dan belajar. Semua ini. Oke. Siap. Iya. Baik Kak, ada yang lain nggak Kak kira-kira dari refleksi yang sudah pernah dilakukan gitu kan, dari hal yang sudah dipaparkan tadi, yang mungkin yang klik yang ngebuat situasional tuh lebih kondusif gitu Kak dalam pembelajaran untuk kita ini merubah paradigma menjadi seorang guru yang benar-benar berpihak pada murid kayak gitu Kak. Ya, Pak Abdul Rahman itu Kak yang menjawab, Pak Abdul. Oke, siap. Mungkin itu cukup ya Kak dari Kak Famil, terima kasih.
Oke, ini saya pengen dengar dari Kak Abdurrahman ya, ini udah mengangkat tangan. Silahkan Kak Abdurrahman. Oke, dari Ya, pertanyaan nomor 1 terima dulu deh. kasih. Oke, silakan. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi dari tayangan slide ini pertanyaan pemantik lah. Saya rasa seperti itu ya ini analisisnya. Jadi awalnya saya melakukan refleksi itu setelah satu pokok bahasan lah, satu materi selesai, saya mengadakan pengayaan, refleksi dan sebagainya seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti modul ini, ikuti dari modul 1.1 sampai 1.3 yang saya ikuti selama ini ada sedikit perubahan yang sangat bermanfaat buat saya. Karena saya bisa melakukan refleksi itu setelah selesai pembelajaran langsung saya adakan refleksi. Terus kemudian refleksi yang saya lakukan bisa lebih rinci lagi, teman-teman. Jadi di mana poin-poin kekurangan atau kendala yang saya hadapi, di situ akan saya analisis. Oh, ini ternyata kendalanya di diferensiasi konten misalnya. Berarti saya harus lebih banyak lagi membuat kreativitas tentang konten. Atau oh ini saya kendalanya di diferensiasi proses misalnya. Atau oh saya kendalanya di diagnostik, asesmen diagnostik. Jadi saya bisa melakukan refleksi pada poin-poin kendala yang terjadi dan secara rinci di bagian mana seperti itu. Jadi ini membuat saya terbantu sekali seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi setelah memahami modul 1.1 dengan sampai dengan 1.3, kita lebih ini lagi spesifik ya Kak, yang mungkin dalam pembelajaran bagaimana kita bisa membuat refleksi ya dalam pembelajaran pada siswa atau juga pada diri kita kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Abdurrahman. Oke, kalau saya ingin dengar dari suaranya Kak Rio Suta, boleh open mic? Kira-kira seperti apa nih Kak tanggapan dari Kak Rio Suta? Susulan aja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik Kak. Izin ini Gimana dari pertanyaan dari pembelajaran kita titik 1 sampai titik 3 ya. Iya Kak. Ya Mas. Kalau dari analisis saya yang saya tangkap sih, yang penting kita dalam pembelajaran itu masalah refleksi ini, yang penting kita memberikan dukungan, semangat, dan pemahaman yang jelas lah kepada siswa, karena itu apa ya, membantu dalam pembelajaran. Iya, membantu mereka untuk lebih berani untuk menemukan titik yang lemah dan titik yang bisa menyesuaikan mereka terhadap materi yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya kita sama-sama saling adaptasi dan menganalisa lah. Menurut saya sih seperti itu, dan itu ya harus continue terus kita lakukan, dan yang kita lakukan terus lah, kita maksimalkan lah. Iya ya Kak. Ya memang sih hal-hal itu memang perlu kita lakukan terus, karena memang dalam pembelajaran mungkin ada hal-hal evaluasi ya. Salah satu gunanya refleksi ya seperti ini, untuk kita melihat apa saja yang menjadi kendala dan hambatan, dan apa saja solusi dari kendala yang yang ada atau yang kita lakukan, seperti apa ke depannya mungkin itu. Ada lagi Kak Rio, boleh? Silakan. Atau cukup? Oke, mungkin cukup ya. Oke. Kemudian ini bergeser ke yang sudah open kamera, ada Kak Meki. Kak Meki, ini tanggapannya seperti apa nih dari pertanyaan nomor 1 nih Kak Meki, tentang bagaimana menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran di modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Ya, kapan biasanya menulis dan apa saja sih yang ditulis gitu.
Boleh silakan sambil di chat juga, ditulis di chat, boleh juga sambil dipaparkan, monggo, berbagi pengalaman dan berbagi refleksi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran kita ya dari modul 1 sampai modul 1.3 ini, yang pertama saya jujur dulu sebelum kita mempelajari modul ini, biasanya saya menilai murid itu berdasarkan hasil akhir. Iya. Nah, sekarang setelah saya mengerti, setelah saya memahami materi-materi dari modul yang kita pelajari, eh, saya sekarang merasa bahwa hasil akhir itu sebenarnya sama saja dengan proses ya. Jadi proses pembelajaran itu sama pentingnya dengan hasil akhir ya. Nah, daripada itu sekarang juga saya lebih menekankan atau lebih fokus kepada prosesnya, di mana saya harus memahami karakter siswa, terus segala macam lah karakter karakter siswa, terus Pengembangan kompetensi mungkin Kak ya. iya benar-benar dari siswa masing-masing itu. Jadi saya lebih sekarang tidak hanya menekankan dari hasil akhir yang saya lihat dari siswa itu, tapi saya sekarang lebih menekankan dari proses pembelajaran itu. Mungkin itu yang sekarang poin yang saya dapatkan dari proses pembelajaran yang kita pelajari selama ini, Kak. Mungkin itu ya, Kak ya. Siap. Terima kasih Kak Meki. Oke, Iya, Kak. kita bergeser ke Kak Nuzilal deh. Kak Nuzilal, silakan. Ini sudah banyak juga di kolom chat ya, terkait dari Kak Nuzilal ya. Saya menulis refleksi setelah pembelajaran. Yang saya tulis adalah langkah-langkah yang akan saya ambil untuk metode pembelajaran. Oke, mungkin bisa dijabarkan Kak, boleh Kak Nuzilal, terkait tulisan chat kira-kira seperti apa? Kak Nuzilal, boleh? Baik, setelah mempelajari modul kita ini banyak sekali memang pembelajaran yang kita ambil, ya artinya di sini kita memang sadar itu yang utama ya sebagai guru ya PJOK ya, bagaimana dari tujuan pendidikan itu yang selama ini mungkin pada guru ya, di sini baru benar-benar kita ini ternyata dengan berpusat pada murid ini itu akan pembelajaran metode-metodenya itu akan lebih mengena, dan akan hubungan kita dengan siswa itu akan semakin dekat. Dekat dalam arti siswa ini menghormati gitu loh Pak. Yang hubungan sosial ya Kak ya, lebih bisa berjalan lah gitu, feedbacknya dapat. Dengan melibatkan mereka, artinya pendapat-pendapat mereka bisa kita hargai, ya kan, bisa kita kasih apresiasi lah seperti itu. Ini luar biasa pembelajarannya. Menurut saya ya itu loh Pak, bagaimana refleksi itu pembelajaran selama ini yang kita dapatkan kesadaran diri gitu loh Pak, intinya begitu. Ya. Seperti itu Pak. Jadi kesadaran diri, kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa ya, bahwa pentingnya pembelajaran, kemudian tentang bagaimana arah materi yang kita berikan itu bisa diserap lah kepada seluruh siswa kita. Oke, terima kasih Kak Nuzilal ya. Kemudian saya bergeser ke, ini coba saya bergeser ke Ibu Eliana deh. Ibu Eliana, monggo silakan Ibu Eliana. Terkait ya, ini ada, jadi sudah nulis di kolom chat juga ini. Oke, silakan Kak, sambil bisa share ke kawan-kawan yang lain, monggo Kak, terkait pertanyaan yang terlebih dahulu. Dengan pemahaman ini, siswa akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang kita ajarkan, di mana di setiap pembelajaran itu kita akan mengetahui per individu bisa atau enggaknya apa yang kita ajarkan dengan murid dengan cara kita bertanya satu persatu apa benar anak-anak sudah bisa mempraktekkan yang kalian tadi praktekkan langsung, apakah ada kesulitan atau apakah enggak.
Oke. Jadi Siap. kita tahu dari situ kita tahu siswa itu dia tuh memang benar-benar menguasai apa yang kita ajarkan atau enggak. Mm-mm. Jadi lebih penekanannya lebih bisa kepada siswa ya untuk lebih memahami ya Kak ya Iya, setelah kita ke melakukan hal ini ya Kak ya. individunya. Oke, siap Kak. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang lainnya, siswa juga mudah kita bisa share bagaimana pemahaman materi yang kita berikan seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Ini ada lagi, saya pengen satu-satu nih dengar suara dari Kak Norianus. Norianus tadi belum? Belum ya? Kak Norianus boleh Kak? Terkait apa sih yang ada di slide nomor pertanyaan nomor 1 ini menurut Kak Norianus. Ada? Silakan Kak Norianus. Waktu dan tempatnya, silakan. Oke, belum terkoneksi ya, mungkin lagi ada kendala. Oke, kalau Kak Dwi Utami deh, Kak Dwi Utami. Cek. Oh, sudah ada. Oke, sudah, silakan Kak Nurianus. Sebentar Kak Dwi Utami. Oke, monggo Kak. Oh iya. Iya, dari apa yang sudah kita pelajari dari 1.1 sampai 1.3 menurut saya lebih menekankan pada bagaimana kita kalau selama ini yang saya rasakan masih terlalu banyak belajar itu berpusat kepada kita sebagai guru, kepada saya sebagai guru. Nah, melalui kegiatan ini saya bisa diperlengkapi lagi agar di dalam kita sebagai guru olahraga agar lebih menekankan kepada pembelajaran yang berpusat lagi kepada siswa gitu. Siswa itu lebih kita aktifkan lagi. Selama ini yang saya rasakan dan yang mungkin kebanyakan kita terlalu kaku gitu. Semua bersumber dari kita. Padahal anak-anak semestinya kita bisa memaksimalkan mereka. Jadi berpusat kepada siswa itu mungkin yang saya alami Pak Aang. Oke, masih berpusat pada guru mungkin Kak ya. Jadi memang kecenderungan dalam pembelajaran olahraga yang mungkin kita ingat kembali, terkadang masih ada dominasi seorang guru dalam pembelajaran. Dan ini juga menjadi tantangan. Betul. Saya juga seperti itu kakak-kakak semua. Terkadang juga ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, itu juga dari feedback siswa juga kadang-kadang ada yang kurang ya untuk merespon. Jadi siswa juga cenderung diam atau cenderung malah hanya sekedar kok kayak ngerasa bingung seperti itu. Lah mungkin itu juga salah satunya menjadi tantangan kita sebenarnya bagaimana mulai dari sekarang kita coba refleksikan lagi mana faktor-faktor penghambat dan bagaimana cara memberikan solusi dari faktor penghambat dalam pembelajaran seperti itu. Saya pun masih dalam tahap pembelajaran kakak semua. Oke, terima kasih Kak Norianus. Oke, ini saya ingin dengar lagi suaranya Kak. Mari, monggo. Oke, Kak Dwi Utami, boleh open mic Kak Dwi Utami. Kira-kira tanggapan dari pertanyaan yang nomor 1, boleh Kak Dwi Utami? Sudah bergabung? Halo? Kak Dwi Utami? Halo Kak Dwi Utami? Apakah bisa open mic? Oke, mungkin ternyata belum. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan kakak-kakak semua selama menulis refleksi? Ya, kan dalam pembelajaran di modul kita coba ada pertanyaan terus kita jawab ya. Di antaranya adalah refleksi-refleksi yang kita jawab itu seperti apa. Jadi perasaannya seperti apa? Apakah setelah dalam mengikuti dan belajar modul 1.1 ini ada perubahan paradigma atau yang lainnya nih? Boleh share lagi nih. Kak siapa ya? Kak Meki deh terkait pertanyaan yang kedua Kak. Silakan Kak. Mungkin ini sebenarnya lebih beririsan tapi lebih spesifik lagi seperti apa gitu. Karena memang ini lebih memberikan pemahaman lagi pada kita tentang refleksi itu hal-hal yang spesifik yang akan kita jawab dan hal-hal yang akan kita lakukan dalam pembelajaran di kelas. Silakan Kak Meki. Monggo. Ya,
perasaan saya sih ketika kita menulis refleksi di setiap pembelajaran itu, perasaan saya itu cukup baik ya, terutama buat diri kita, karena dengan kita menulis refleksi di setiap pembelajaran itu kan itu bisa lebih menguatkan pemahaman kita tentang materi apa yang telah kita pelajari. Nah, setelah kita menulis refleksi, di situ juga kita bisa mempelajari lagi apa yang harus kita lakukan ke depan dan apa tantangan ke depannya lagi yang akan kita hadapi. Mungkin itu menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Kak Meki. Jadi menjawab tantangan dan rasanya sangat baik ya dalam ketika menulis refleksi ya Kak ya. Ya. Oke, mungkin tambahan dari Kak Nuzilal boleh menambahkan kira-kira dari pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaannya pada saat menulis di modul-modul yang ada di LMS. Silakan Kak. Ya. Selama ini mengenai perasaan, yaitu tadi awal saya bilang ini adalah suatu kesadaran ya, di mana selama ini ada kekurangan. Nah, disitulah kita harus ada suatu perubahan yang harus kita lakukan. Jadi benar-benar menyadarkan gitu apa yang harus kita lakukan, dan di pikiran ini dengan metode-metode seperti ini akan lebih mudah tercapai ini tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Nuzilal. Oke, baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang ketiga saja. Jadi pertanyaan kedua ini mungkin hanya sampel saja. Oke, ini ada Kak Nurianus, boleh? Ini ada hal apa saja yang menjadi lebih baik ya berkaitan dengan refleksi, dan hal apa saja yang menjadi tantangan. Silakan Kak. Silakan. Cek satu. Oke, silakan Kak. Apa saja yang menurut saya menjadi nomor 3 ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau tantangan dalam mengikuti refleksi, penguasaan IT kalau saya ya, penguasaan IT masih agak kagok lah ibaratnya dalam penguasaan IT. Terus terkait dengan IT ya, masih lemah saya dalam penguasaan IT. Terus melalui refleksi ini juga kita juga harus bisa diajarkan bagaimana kita bisa memahami, menganalisis dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Terutama di IT-nya kalau kendala kalau saya. Tantangan saya IT gitu. Iya, masih lemah saya di situ. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin lebih ke ini Kak ya. Kalau untuk IT memang kita sama-sama belajar. Saya juga kemarin sempat agak kelimpungan menggunakan Google Meet dalam proses recording atau record, dan juga BOR ya, atau breakout room. Itu juga kemarin masih agak kebingungan ya dalam menggunakan Gmeet ya. Tapi sebenarnya pada saat prosesnya ini kita tetap belajar sih. Ketika ada kesulitan, masalah, ya sama-sama belajar sebenarnya. Nanti kalau kakak-kakak semua sudah berkutat ya dengan digitalisasi ini, mungkin ya lama-kelamaan terbiasa. Tapi memang karena kita terbiasa di lapangan ya Kak, jadi untuk teknologi ini kecenderungannya agak kurang dibandingkan dengan guru-guru yang ada di ruangan sebenarnya, seperti itu. Tapi ya ini menjadi tantangan untuk kita semua, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk mungkin ke Kak siapa nih ya? Kak Dwi Utami sudah bisa bergabung. Kak Dwi Utami, ini belum dengar suaranya Kak Dwi Utami. Boleh? Oke, atau selanjutnya Kak AB deh. Kak AB, silakan Kak AB. Boleh terkait
hal apa saja yang menjadi Ya. lebih baik dan tantangannya seperti apa? Silakan Kak Abi. Terima kasih Pak Ang dan teman-teman sekalian. Sekali lagi ini kesempatan buat saya tentang hal yang lebih baik yang saya dapatkan tentunya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, saya bisa lebih secara rinci dan lebih detail tentang mendiagnosis apa aja hambatan, apa aja kendala yang terjadi dalam saya melaksanakan pembelajaran. Jadi saya menuliskan refleksi itu bisa lebih detail, lebih jelas. Tetapi sekali lagi tantangannya adalah dengan semakin detail artinya semakin banyak yang nampak kan begitu, kekurangan-kekurangan dan kendala-kendalanya. Jadi beban kita juga semakin banyak kan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kendala. Apalagi tuntutan kita sangat banyak kan di sekolah itu. Contohnya saya sendiri mengampu 10 rombel kan gitu. Jadi manajemen waktu ini yang sungguh-sungguh perlu ya lebih ini lagi lah itu. Susah untuk membagi waktu itu yang pertama. Jadi manajemen waktu benar-benar mempengaruhi kita untuk bisa menghadapi kendala-kendala itu. Itu tantangannya. Makasih Pak. Oke, baik Kak Abi ya. Terkait mungkin setelah kita mendalami tentang refleksi, kita akan lebih rinci dan ternyata luar biasa ya evaluasi dari apa yang kita lakukan ini lebih jauh terlihat gitu ya. Kemudian tantangannya juga seperti itu ya, menjadi lebih spesifik lah. Jadi kita juga kalau mencari solusi juga bisa dapat dari rincian masalah kayak gitu. Oke, mungkin berlanjut ke pertanyaan yang keempat nih, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, kemarin kan kita sudah belajar framework ya dari refleksi dari Borton dan juga dari Gibbs. Nah, kira-kira seperti apa nih tanggapan kakak kalau berkaitan dengan penjabaran nih kakak nih tentang rubrik penulisan refleksi yang kita lakukan seperti itu? Silakan. Ini enggak ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Saya berikan ini aja dulu sebelum dipanggil itu lah. Silakan. Ada nggak kira-kira kakak? Kak Nuriani Vega nih, di open mic. Silakan kak. Kalau lihat dari pertanyaan nomor 4 nih kan. Kalau kita bisa ingat kemarin itu ada, kalau dari Borton itu apa, kemudian sekarang apa, sekarang apa dan apa yang kita lakukan gitu kan? Apa, so what, know what, sama so what, seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu acuan yang bisa kita refleksikan pada diri sendiri, Kak. Oke, ada yang ingin berpendapat, boleh? Silakan. Siapa nih, Kak? Sudarmono, boleh Kak Sudarmono terkait hal ini? Boleh open mic Kak Sudarmono? Ingin dengar suara Kak Sudarmono terkait pertanyaan nomor 4 nih. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak. Terkait pertanyaan nomor 4 ini yang bisa kita gunakan gitu rubrik penulisan refleksi selama ini mungkin penulisan dalam pengalaman mengajar yang pertama ya itu. Yang kedua itu mungkin dari emosinya dalam pembelajaran modul ini. Selama kita belajar ini kan pasti memiliki emosi yang berbeda. Apakah pusing, apakah gimana keadaannya gitu kan? Gitu. Oh iya gitu Pak ya. Ya Oke, gitu. oke. Mungkin itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Kak Sudarmono terkait mungkin perasaannya ya, apakah pusing dalam melaksanakan
pembelajaran di modul 1 atau tidak, ya mungkin itu kembali kepada kita semua. Harapannya semuanya happy ya kakak semua ya di dalam pembelajaran ya, di dalam proses yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah banyak ya segudang beban yang sudah kita pikul ya, dari kita ngajar, kemudian perangkat-perangkat yang harus dilengkapi. Nah ini masih juga ditambah dengan mengikuti pembelajaran di PKG selama 3 bulan. Nah harapannya ini jangan terlalu ini ya, jangan terlalu jadi beban banget gitu. Kita sama-sama saja untuk belajar, karena di sini sifatnya kita berbagi ya dalam proses pembelajaran kayak gitu. Mungkin gitu ya Kak Sudarmono. Oke, kemudian ini ada Kak siapa ya untuk yang nomor 4, Kak Rio deh. Kak Rio, silakan Kak Rio. Open mic Kak. Untuk pertanyaan nomor 4 ini kira-kira seperti apa tanggapannya Kak? Halo Kak Rio. Boleh? Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Kak. Izin kembali. Ya. Jadi mungkin yang saya tangkap untuk pembelajaran refleksi menggunakan Rubik ini apa ya, kayak untuk mengekspresikan gitu, mengetahui ekspresi gitu ya. Ya boleh. Kurang Karena lebih kan kemarin di modul 1 kita udah ada tugasnya itu. Silakan kira-kira ya menurut Kak. dari pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi Ya. gimana ekspresi kesan kita, pesan, harapan, apa kritik diri kita sendiri untuk melakukan apa evaluasi ya, gitu-gitu sih kalau menurut saya. Oh, jadi pesan harapan Dan untuk merefleksi apa yang ingin kita lakukan kayak iya mendiagnosis kesulitan belajar para guru atau murid, siswa-siswi, seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, Yang ada di siap, terima kasih pikiran Kak. saya. Jadi dari apa Mungkin yang itu aja. kita lakukan. Ya, terima kasih Kak. Oke, Terima kasih, luar ya. biasa. Jadi ini untuk peningkatan pembelajaran lagi Kak ya, dalam penekanan pembelajaran berbasis pada siswa. Oke, terima kasih Kak. Ini ada Kak Abdurrahman sudah ini apa silakan Kak. Kalau Kak Abdurrahman mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Kak Abi, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi, kemudian keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri kita semua. Kira-kira nih tanggapan dari Kak Abi, ini masuk ke nomor 5 dulu nih. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi ya. Sebenarnya refleksi yang baik adalah yang merepresentasikan solusi seperti itu. Jadi ada langkah-langkah solusi yang ditemukan untuk perbaikan ke depan, sehingga kita sebagai guru PJOK tentunya dengan apa yang sudah kita pelajari, pembelajaran berpusat pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, dan mengetahui mengidentifikasi peserta didik tadi, itu menjadikan kita lebih memiliki keterampilan dan kreativitas yang lebih baik tentunya, seperti itu. Nah, jadi dalam menuliskan refleksi itu menjadi representasi kita untuk menjadi lebih kreatif, aktif, dan inovatif. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak AB ya terkait pertanyaan nomor 5 ini, lebih mempresentasikan solusi Kak ya. Kemudian langkah-langkah perbaikan ke depan, kemudian bisa berpusat pada siswa, lebih kreatif, inovatif lagi ya. Oke, terima kasih Kak Abi. Oke, mungkin langsung ke boleh Kak Nurianus nih, untuk pertanyaan yang ke-6 deh langsung. Pertanyaan yang ke-6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru olahraga yang reflektif? Siapa bisa membantu saya? Nah, mungkin ini pembelajaran sama-sama ya. Kalau yang nomor 6 kira-kira seperti apa nih Kak Nurianus Kak?
terkait pertanyaan nomor 6. Monggo silakan. Ya, apa saja yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, terima kasih Pak Aang terkait dengan pertanyaan soal nomor 6 ini. Siapa yang bisa membantu saya adalah rekan-rekan sejawat, mentor. Kalau mentor kita di sini fasilitator dia Pak Aang lah kan. Jadi nanti jangan kapok Pak kalau suatu kali nanti mungkin kami anak buah ini bertanya kepada Pak Aang. Seperti itu. Jadi siapa yang bisa membantu ya saudara Aang dan juga rekan-rekan PJOK yang lain, dan termasuk juga relasi kita terhadap para guru-guru kita di sekolah supaya bisa saling berkoordinasi, ada kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik. Itu kira-kira menurut saya Pak Aang. Thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nurianus lebih ke arah ini ya. Ya sebenarnya kalau untuk saya sendiri sebenarnya kita sama-sama belajar sih kakak semua, karena juga saya juga masih minim ilmu dibandingkan kakak semua, lebih luar biasa sebenarnya kalau saya lihat ya, karena dari presentasi, dari pengalaman juga sangat luar biasa. Intinya kita bisa belajar dari siapapun dan kapanpun seperti itu. Kadang-kadang kita terbiasa juga belajar dengan siswa juga bisa, dengan rekan yang ada di sekolah, kemudian ya dengan banyak orang lah seperti itu sebenarnya. Oke, mungkin saya ingin dengar Kak siapa nih ya, Kak Nuzilal deh terkait pertanyaan yang terakhir nih Kak. Boleh open mic Kak Nuzilal? Baik, terima kasih Bang dan rekan-rekan PJOK, guru PJOK semua yang hebat luar biasa. Nah, terkait pertanyaan nomor 6 ini mengenai reflektif, artinya refleks ya, artinya bagaimana sikon mulai dari proses kita siapkan ya kan, bagaimana untuk pembelajaran itu, tujuan-tujuannya seperti apa. Mungkin itu Pak ya, artinya guru harus punya sifat otomatis lah, kalau bahasa saya itu apa ya, refleks fleksibel Pak ya. Fleksibel lah, seperti itu kira-kira. Nah kemudian siapa yang bisa membantu saya ya, itu benar kata Pak Aang tadi, semua adalah dalam proses itu adalah menjadi guru kita dalam hal itu selama untuk proses tujuan daripada pembelajaran itu ya, teman, rekan sejawat ya, dalam hal ini dalam konteks kita ini ya Pak Aang lah sebagai gurunya kan. Tapi kalau di dalam lapangan kan ya mungkin ya ada murid yang memberikan itu ya, kita dengan menghargai mereka ya, itu adalah kadang-kadang menjadi ide yang enggak terpikirkan oleh kita gitu loh. Ternyata mereka punya ide. Nah mungkin itulah yang bisa membantu kita dari teman-teman juga ya, yang itu apalagi dari teman-teman PJOK ya. Seperti itu kira-kira Pak menurut saya Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Nuzilal ya. Sebenarnya semua yang kakak-kakak semua sudah lakukan dalam pembelajaran, dalam berbagi pengalaman juga sudah sangat luar biasa. Sebenarnya juga jadi pembelajaran kita semua ya Kak ya. Intinya adalah apa yang sudah kita paparkan ini selalu kita ingat dan selalu kita lakukan lah, penekanannya sebenarnya itu sebenarnya. Karena hal-hal ini dalam pembelajaran ya, entah dari kendala, kemudian kekurangan sarana, kadang-kadang apa yang sudah ada di mindset kita ini jadi blur gitu, jadi lupa, kadang-kadang akhirnya tidak tersampaikan karena memang ada hambatan-hambatan. Nah mungkin penekanannya di modul ini adalah walaupun ada tantangan, ada hambatan, kita coba cari solusi ketika ada materi yang memang terhambat gitu dalam proses pembelajaran. Nah, kita cari solusi seperti itu. Terkadang kalau kita berbicara senam lantai tidak ada matras, kemudian bola ya, sepak bola tidak ada bola. Nah itu bagaimana sebenarnya penekanan kita ini bisa mencari solusi barunya seperti itu. Oke kakak semua, mungkin untuk selanjutnya ya, bentar kita masuk ke slide. Oke, mungkin ini terkait pada akhir sesi hari ini ya Bapak Ibu, kita semua bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi
dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid, ya. Jadi inilah salah satu titik berat ya dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 terkait hubungan ya atau paradigma dari guru ya olahraga, di mana kita geserkan untuk yang biasanya teacher center menjadi student center seperti itu. Kemudian juga mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kalau kita kemarin di modul ada model dari Borton dan Gibbs seperti itu. Oke kakak semua, mungkin. Nah, oke. Untuk sesi ini kakak mungkin sudah cukup di pembelajaran sampai dengan 45 menit ya. Ini saya juga mohon maaf ngaret sampai 10.50. Ngaret 5 menit ya kakak semua ya. Kakak semua, sebelum kita selesai mungkin ada satu closing yang bisa diberikan ya, boleh Cung, boleh tunjuk jari atau acungan tangan untuk closing terkait penguatan di refleksi kita sebagai guru olahraga. Monggo silakan kalau ada. Silakan Kak. Untuk refleksi penutup deh seperti itu. Ada Kak? Atau perlu di ini dulu nih, ya? Kak siapa ya? Karyo Suta deh. Karyo tadi, oh iya, Bu Eliana, nih Bu Eliana. Oke, monggo Bu Eliana, closing statement Kak Kak Eliana. Silakan Kak Eliana. Oh iya. Nah ya. Halo. Oke, udah Kak Rio boleh dua nanti habis Kak Rio Kak Eliana, monggo silakan yuk. Silakan Kak Rio. Silakan. Closing statement lah terkait refleksi dari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Silakan ya. Assalamualaikum, izin lagi. Ya Kak. Mungkin untuk pemahaman pembelajaran refleksi yang sudah kita jalanin beberapa sesi ini, ada beberapa yang saya tangkap tuh ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan itu bagaimana cara murid maupun guru bersama-sama melakukan kesadaran untuk meningkatkan kualitas belajar. Jadi mungkin sama-sama menganalisa, sama-sama memberi saran seperti itu. Jadi nanti akan timbul penilaian di ruang belajar itu tersebut gitu. Oke. Mungkin itu dari yang saya tangkap gitu. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Lebih ke arah ini Kak ya, kesadaran kita bagaimana pentingnya melakukan peningkatan pembelajaran kepada siswa gitu Kak ya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin closing statement terakhir dari Kak Eliana, boleh monggo terkait apa yang sudah kita lakukan dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Ya, saya hanya menambahkan aja. Mungkin menurut saya adanya kerjasama antara siswa dengan guru agar pembelajaran itu efektif. Adanya kerjasama Kak ya antara guru dan siswa. Oke. Ada lagi Kak? Sudah cukup? Oke, cukup. Oke, kalau cukup mungkin closing statement-nya ya tadi sudah dilaksanakan oleh Kak Rio dan Kak Eliana. Harapannya adalah dari sesi ini, dari sesi modul refleksi ya, kita bisa meningkatkan pembelajaran, kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa siswa ini dengan unik ya, dengan dinamika di sekolah itu menjadikan tantangan untuk kita semua dan menjadikan kita orang yang paling bersabar ya, berlapang dada ya, karena dengan menghadapi anak-anak yang super, anak-anak yang banyaklah ragamnya ya, itu kita harus jadi superhero kayak gitu.
Terkadang malah kalau kasusnya kadang-kadang jadi tong sampah gitu. Karena kita nelen semuanya, entah nelen enaknya, nelen enggaknya, nelen sampahnya kayak gitu. Karena sikap siswa ada yang baik, ada yang perhatian, ada yang cuek, ada yang malah kadang kalau misalkan dia nggak suka sama gurunya lebih ke arah melawan kayak gitu. Ya kakak semua, terima kasih nih kakak semua sudah hadir dalam kegiatan Google Meet Tatap Maya 5. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa foto bersama kak. Foto bersama.